Nah, dengan kehadiran kita ke Tanah Suci, kita menambahkan satu poin lagi. Yang kita baca di Alkitab itu ternyata bisa kita lihat buktinya. Nah, seperti ini saudara-saudara. Kenapa para peziarah dulu datang ke Tanah Suci? Karena mereka ingin mengkonfirmasi apa yang tercatat dalam Alkitab. Salah satu peziarah itu namanya Igeria. Igeria itu nulis semacam itinerary dari kunjungannya ke Tanah Suci. Mulai dari dia lihat di Yordan yang nanti pada tanggal 27 kita kunjungi tempat Musa melihat tanah perjanjian. Dia datang ke sana dan rata-rata salah satu yang menjadi tolok ukur bahwa tempat itu memiliki makna itu adalah peninggalan arkeologi. Nah, contohnya orang kira-kira berapa kali orang Indonesia kepleset, tergelincir? Banyak kali. Tapi karena tergelincirnya di kota suci jadi situ. Ya. Situ Sentang Tabga tadi. Coba kalau keplesetnya di Surabaya. Yang keluar itu hewan, hewan, benar nggak? Nah, dulu Egeria mencatat apa yang dia kunjungi pada zamannya. Lalu gereja pada masa berikutnya itu kemudian melakukan penggalian. Setelah digali, di tempat ini. Nah, itu Alkitab mengatakan kira-kira jaraknya sekian mil. Itu ternyata cocok. Di tempat ini Mensa Christi. Kemudian nanti kalau kita pergi ke Yerusalem dan pergi ke Bethlehem nanti ya, itu nanti kita bisa melihat bagaimana catatan bapak-bapak gereja itu runut sekali. Ya. Jadi kira-kira begini. Pada kira-kira tahun 130 Masehi itu terjadi yang namanya Perang Yahudi kedua. Kalau Perang Yahudi pertama itu berakhir dengan hancurnya Beit Hamikdash, Bait Suci, tahun 70 Masehi. Dan sampai sekarang orang Yahudi memperingati apa yang namanya Tis'a B'Av, tanggal 9 bulan Ab. Itu bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Bayangkan, bukan hanya tahunnya yang bisa dihitung, tanggalnya, bulannya, bulan Ibrani kesekian, bulan Masehi kesekian bisa dihitung. Jadi Alkitab itu benar-benar sejarah. Banyak orang mengatakan, mana ayatnya tidak ada? Ya memang, karena kita tidak bisa baca. Ayatnya ada, misalnya untuk menghitung kelahiran Yesus. Kemarin kita minta maaf, saya tidak mungkin menyampaikan di bus ya. Kemudian guide kita bukan seorang Kristiani, dia bikin kesalahan. Maka saya koreksi sekarang. Betul. Yesus tidak lahir di Yeriko. Yesus lahir di bawah pohon kurma. Lalu dikait-kaitkan antara kurma dengan Bunda Maria dulu menjadi kuat karena makan kurma. Ya kan? Lalu yang ada kurmanya di Yeriko, maka Yesus lahir di Yeriko. Nah, itu salah. Yesus jelas lahir di Bethlehem, bukan di Yeriko. Itu catatannya jelas dalam Alkitab. Bukan hanya catatannya jelas, tapi jejak sejarahnya juga jelas. Makanya kita tidak hanya berdasarkan teks asli dan konteks asli Alkitab, tetapi ada yang namanya sejarah dan arkeologi. Sejarah dan arkeologi, karena itu penting ya. Satu contoh gini, ketika tahun 135 terjadi Perang Yahudi kedua. Perang Yahudi kedua itulah yang menjadi awal perpecahan gereja dengan Yahudi. Karena apa? Di Perang Yahudi kedua itu Rabi Akiba, rabi yang sangat terkenal, itu mempercayai pemimpin revolusi yang namanya Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Dan bagi orang Kristen itu tidak ada kompromi, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Makanya orang Kristen tidak mau mengikuti lagi harapan nasional bangsanya. Lalu sejarah mencatat orang-orang Kristen di Yerusalem yang dinamakan orang-orang Nosrim atau orang-orang Nasrani itu kemudian memisahkan diri dan mereka pergi ke satu tempat, salah satu dari 10 kota yang disebut Dekapolis. Tempat itu sekarang salah satunya di Yordan, namanya Pela. Itulah sebabnya Bapak Ibu bisa melihat gereja purba yang sangat lengkap ya.
kalau Bapak Ibu mau tahu bahasanya perjanjian baru, itu seperti Romotim tadi membaca doa Bapa Kami, kemudian doksologi, doksa, patri, keto, yuketo, mati, masih terlestarikan sampai hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengikuti kira-kira Tuhan Yesus bicara sehari-hari pakai bahasa apa, sampai sekarang masih ada gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit, gereja Assyria Timur yang memakai bahasa Aramaik lengkap. Arkeologi pertama itu ditemukan di Mesir ketika penemuan yang namanya Rosetta Stone, batu Rosetta. Di situ ada 3 huruf hieroglif Mesir kuno yang dipakai di kalangan imam-imam. Lalu huruf demotik, dari kata demotik itu kata demos, huruf yang berlaku bagi rakyat kebanyakan, dan huruf Yunani. Awal penemuan batu Rosetta itulah yang akhirnya melahirkan biblical arkeologi, sehingga kita bisa mengetahui nama-nama Fir'aun, Ramses, Tutmose, itu dari situ. Cleopatra yang dulu hanya dikenal lewat sejarah dan drama, ternyata tercantum namanya di situ, Cleopatra dan Ptolemeus. Lalu orang bisa mulai menggali lewat arkeologi, penggalian kota Abraham di Irak namanya Ur, lalu kemudian penggalian Jericho, dan akhirnya penggalian di tanah suci. Jadi batu-batu ini ternyata bisa bercerita apa yang dulu pernah terjadi. Maka ketika zamannya Hadrian tadi, akhirnya kerajaan Yahudi itu pernah kira-kira dari tahun 132 sampai 135 itu berjaya sebagai kerajaan, dengan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias sekaligus raja mereka. Tapi tahun 135 dihancurkan kembali oleh Roma di bawah Hadrian, dan seorang bapak gereja yang bernama Santo Epifanius dari Salamis itu mencatat, ketika divisi dari Kaisar Hadrian itu meluluh lantakan Yerusalem jadi rohnya tempat yang selamat dari kemusnahan adalah yang dinamakan rumah Bukit Sion, Senakal atau Upper Room. Nanti kita juga ke sana. Itu kemudian dalam penggalian arkeologi di tahun 1948 ditemukan sebuah ceruk ya untuk kiblat ibadah yang dulunya setiap sinagog itu rumah ibadah semua menghadap ke Yerusalem, tapi ini menghadapnya ke Golgota. Karena apa? Karena Yesuslah yang menjadi pusat ibadah gereja mula-mula, bukan lagi bentuk bangunan fisik. Nah, inilah yang bisa kita pelajari selama kita di Tanah Suci. Kemudian nanti kita bisa belajar ketika di Bethlehem, ya, kenapa Yesus kok lahirnya di gua? Padahal yang kita bayangkan itu kandang pada musim dingin, seolah-olah tidak punya tempat, dicari penginapan itu kan. Ternyata yang kita lihat kok gua, kenapa? Karena Anda bisa lihat nanti zaman dulu, ya, rumah-rumah itu kan memang bentuknya di Bethlehem itu kan ada gua, di atasnya berdiri rumah. Nah, mula-mula kemungkinan besar itu menurut catatan dari Kardinal Ratzinger yang akhirnya menjadi Paus Benedictus XVI, itu Bunda Maria datang dari Nazaret karena keluarga Daud harus disensus menurut nama besar keluarganya. Yusuf berasal dari sana. Nah, makanya kemudian dulu tempat-tempat yang jadi situs suci itu dulu adalah rumah-rumah dari keluarga Yahudi di sana. Tapi sejak tahun 135 itu nggak dihuni lagi, karena yang dulu rumah-rumah yang didirikan di atas gua tinggal guanya saja. Tahun 145, 10 tahun setelah Hadrian ini menghancurkan situs-situs Kristen itu, situs Yahudi dilecehkan. Nama Yerusalem dihapus, diganti dengan Alia Capitolina yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter untuk menajiskan tempat-tempat Kristen itu. Bethlehem yang dulu tempat kelahiran Yesus dibaktikan kepada dewa Adonis. Nah, itu catatan hanya 10 tahun setelah Hadrian menajiskan situs-situs Yahudi Kristen.
Kemudian Justin Martyr tadi mencatat bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua. Artinya apa? Tempat situs yang disebut Grotto of Nativity. 100 tahun kemudian Origenes dari Alexandria mencatat lagi bahwa kita memiliki bukan sekedar Injil tertulis, kira-kira seperti itu. Maka tadi kemarin dikatakan ada Injil kelima. Injil kelima itu apa? Fakta sejarah. Ya. Ternyata Origen mengatakan, wah, bukti ini bisa dilihat bagi musuh-musuh iman kita. Tempat di mana Yesus dilahirkan. Kira-kira tahun 250-an. Tahun 380-an, 340 sampai kematiannya, ada seorang namanya Alcides Hieronymus di Rome, Santo Hieronymus. Dia menulis surat-suratnya yang mengatakan bahwa dia pernah tinggal di Bethlehem lebih dari 30 tahun. Di saat itu nanti kita akan melihat ada satu gua nanti ya, namanya Gua Hieronymus. Itu dia menerjemahkan Alkitab yang akhirnya dikenal dengan Vulgata. Dan dia mengatakan juga bahwa akhirnya Ratu Helena mendirikan gereja di atas situs yang sudah dikenal tahun 132, 145, tahun 250. Pada masanya Hieronymus, tempat itu sudah menjadi gereja. Termasuk tempat ini. Dulu Egeria pernah mencatat tentang keberadaan Mensa Christi. Akhirnya dilestarikan menjadi gereja. Itulah sejarahnya. Jadi masa rasuli. Kemudian kenapa kok gereja nggak dibangun di abad pertama? 300 tahun pertama kekristenan menjadi umat yang tertindas. Tidak ada kebebasan beragama. Tadi Bisara menceritakan setelah Konstantinus menjadi Kristen, 313 dikeluarkan Edikt Milan, kebebasan beragama. Baru kita punya gedung gereja. Dulunya itu hanya katakombe. Katakombe itu tempat-tempat gua-gua, di situ orang untuk ibadah. Jadi apa yang dulu kecil sekarang menjadi besar karena Tuhan selalu menyertai perjalanan umatnya. Tuhan dalam iman Kristen, Tuhan yang menyejarah, bisa dibuktikan, bisa diverifikasi, bukan sekedar klaim ini wahyu yang terakhir. Wahyu yang terakhir itu dari Amerika, Nabi Joseph Smith, karena dia abad 19, bukan abad ke-7. Ke-7 itu kan sudah lewat kan. Itu saya kira ya tambahannya. Semoga dengan melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri di tanah suci, semakin memantapkan iman percaya kita. Amin. Dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih.